semuanya, saya Ren Rantung. Saat ini saya akan membuat video tentang pembahasan materi BPH atau yang biasa disebut bening prostat hyperplasia. Nah, BPH ini dikenal sebagai pembesaran prostat jinak. Adalah kondisi ketika kelenjar prostat mengalami pertumbuhan sel berlebih sehingga ukurannya membesar. Nah, karena kelenjar ini berada di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra atau saluran kencing, pembesarannya dapat menekan uretra dan menghambat aliran urin. Nah, penyebab utama BPH ini belum diketahui pasti, namun utamanya dikaitkan dengan proses penuaan dan perubahan hormonal, yaitu peningkatan dihidrotestosteron atau DHT, rasio estrogen dan testosteron yang memicu proliferasi sel prostat. Nah, faktor risiko utamanya meliputi usia di atas 60 tahun, riwayat keluarga, obesitas, diabetes, serta gaya hidup kurang gerak. Penyebab utamanya BPH ini ada faktor hormonal di jaringan prostat yang merupakan metabolik aktif testosteron yang memicu pertumbuhan sel prostat. Nah, selanjutnya juga ada penuaan. Proses penuaan ini menyebabkan ketidakseimbangan hormon, di mana kadar testosteron menurun sementara estrogen relatif meningkat yang memicu pertumbuhan prostat. Selanjutnya ada penuaan atau apoptosis, yaitu kematian sel. Nah, penurunan laju kematian sel prostat yang dialami sehingga terjadi penumpukan sel atau hiperplasia. Faktor-faktor lain juga yaitu teori stem cell, peradangan kronis, dan interaksi antara stroma dan sel epitel prostat. Faktor resikonya BPH adalah pertama usia, yaitu resiko ini meningkatkan drastis setelah usia 40 tahun dan sangat umum pada pria di atas 60 tahun. Selanjutnya juga ada riwayat keluarga, yaitu memiliki ayah atau saudara laki-laki dengan BPH meningkatkannya risiko. Adapun juga gaya hidup dan diet, kurang berolahraga, diet rendah serat, konsumsi daging merah tinggi, dan obesitas meningkatkan risiko terjadinya BPH. Juga jika memiliki penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit jantung atau kardiovaskular. Faktor-faktor hormonal lain juga pria yang dikebiri sebelum pubertas tidak mengembangkan BPH menegaskan peran androgen. Nah, BPH umumnya ini tidak mengancam jiwa, tetapi gejalanya dapat mengganggu seperti gangguan berkemih yaitu sering kencing, pancaran lemah, tidak lampias, dan akibat dari penyempitan uretra. Selanjutnya kita masuk pada tanda dan gejala terjadinya BPH atau bening prostatic hyperplasia. Nah, secara umum dikelompokkan dalam istilah LUTS, yaitu Lower Urinary Tract Symptoms, yang terdiri dari gejala saat mengeluarkan urin atau obstruktif dan gejala saat urin tertampung di kandung kemih iritatif. Nah, pertama, gejala saat berkemih obstruktif. Nah, gejala ini terjadi karena adanya penyumbatan pada saluran kemih oleh kelenjar prostat yang membesar. Ini hesitansi, perlu waktu lama atau harus menunggu sebelum urin mulai keluar. Selanjutnya ada pancaran lemah. Nah, aliran urin tidak kuat atau mengecil. Intermitensi, aliran urin terputus-putus atau berhenti lalu mengalir lagi. Selanjutnya juga ada terminal dribbling. Urin tetap menetes secara tidak terkendali di akhir buang air kecil.
Juga rasa tidak lampias atau merasa kandung kemih belum sepenuhnya kosong setelah kencing. Gejala yang kedua adalah gejala iritatif, yaitu saat penampungan urin. Nah, gejala ini muncul karena kandung kemih mengalami lebih sensitif atau teriritasi akibat penyumbatan kronis. Nah, frekuensi ini lebih sering buang air kecil daripada biasanya sehari-hari. Nah, urgensi rasa ingin kencing yang sangat mendesak atau rasa ingin kencing sulit ditahan. Lalu, nokturia yaitu sering terbangun di malam hari hanya untuk buang air kecil. Selanjutnya, tanda melalui pemeriksaan medis. Nah, dokter biasanya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik untuk memastikan tanda-tanda terjadinya BPH. Pertama, ada colok dubur atau digital rectal examination. Nah, pemeriksaan melalui anus untuk merasakan kondisi prostat. Pada BPH, prostat biasanya teraba membesar secara simetris, konsistensi kenyal, permukaan rata, dan tidak ada nyeri tekan. Juga pemeriksaan abdomen. Jika terjadi retensi urin, dokter mungkin meraba benjolan atau rasa penuh di perut bagian bawah di atas tulang kemaluan yang menandakan kandung kemih terisi penuh. Nah, gejala berat dan komplikasi ini retensi urin akut, yaitu ketidakmampuan total untuk mengeluarkan urin yang merupakan keadaan medis darurat. Nah, hematuria adanya darah dalam urin akibat pecahnya pembuluh darah kecil di prostat. Nah, infeksi saluran kemih atau ISK berulang atau pembentukan batu di kandung kemih. Penata laksanaan BPH melibatkan kombinasi terapi medis, obat-obatan atau bedah, dan asuhan keperawatan yang berfokus pada manajemen gejala serta pemulihan pada pasca operasi. Nah, pengobatan medis BPH ini itu terapi ditentukan berdasarkan tingkat keparahan gejala yang diukur dengan skor IPSS. Nah, International Prostate Symptom Score. Nah, ini untuk gejala ringan, IPSS 7 dilakukan observasi rutin dan modifikasi gaya hidup seperti mengurangi kafein dan alkohol. Selanjutnya ada terapi medikamentosa yaitu obat-obatan. Pertama, alpha blocker merelaksasi otot polos di prostat untuk melancarkan aliran urin. Contoh, tamsulosin, prazosin, alfuzosin. Selanjutnya 5 alfa reduktase inhibitor, yaitu menghambat hormon DHT untuk menyusutkan ukuran prostat. Contoh, finasterid, dutasterid. Selanjutnya juga penghambat fosfodiesterase 5 seperti tadalafil digunakan jika ada gejala kemih sekaligus disfungsi ereksi. Nah, di sini ada terapi bedah. Ini dilakukan jika terapi obat gagal atau terjadi komplikasi seperti batu ginjal atau retensi urin total. Nah, TURP atau transurethral resection of the prostate, prosedur standar emas dengan mengangkat jaringan prostat melalui saluran kencing. Selanjutnya, open prostatektomi, yaitu pembedahan terbuka jika prostat berukuran sangat besar di atas 80-100 gram. Dan juga metode baru yaitu laser, prostatic urethral lift atau implant, dan water induced termoterapi. Nah, penata laksaan keperawatannya ini fokus keperawatan dibagi menjadi fase sebelum dan sesudah operasi menggunakan pendekatan SDKI, SIKI, dan SLKI. Nah, fase pertama ada pre-operasi. Nah, masalah keperawatannya adalah gangguan eliminasi urin dan intervensi utama dalam SIKI yaitu manajemen eliminasi urin, kateterisasi jika retensi, dan monitoring asupan cairan. Anjurannya minum kurang lebih
2000 mili per hari. Juga ansietas. Nah, reduksi ansietas, edukasi prosedur, operasi, dan teknik relaksasi. Selanjutnya post-operasi, yaitu nyeri akut. Nah, manajemen nyeri, teknik relaksasi, nafas dalam, terapi benson, atau terapi aromaterapi lavender. Selanjutnya, risiko perdarahan. Nah, pencegahan perdarahan, melakukan irigasi kandung kemih untuk mencegah pembekuan darah menjumbat kateter. Selanjutnya juga di sini ada risiko infeksi, yaitu pencegahan infeksi, perawatan kateter, dan pemantauan tanda-tanda infeksi pada luka operasi. Nah, tindakan pemulihan selanjutnya, setelah dilepas kateter, perawat melakukan bladder training, yaitu latihan kandung kemih, untuk membantu pasien mengontrol kembali fungsi berkemih dan mencegah inkontinensia urin. Nah, selanjutnya setelah tadi membahas pengobatan medis, di sini ada pengobatan alternatif dan herbal. Nah, beberapa suplemen herbal populer digunakan, namun sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter karena dapat berinteraksi dengan obat medis. Pertama, saw palmetto, yaitu ekstrak dari beri buah pohon palem. Ini adalah yang paling populer. Nah, beberapa studi menunjukkan efektivitasnya mirip dengan obat finasteride dalam mengurangi pembengkakan, meski hasilnya masih diperdebatkan secara medis. Kedua, ada pygeum atau ekstrak kulit kayu Afrika. Nah, diketahui ini dapat membantu mengurangi frekuensi kencing malam hari dan meningkatkan aliran urin. Selanjutnya ada biji labu atau pumpkin seed, mengandung fitosterol yang diyakini dapat membantu meredakan gejala BPH dan membantu fungsi kandung kemih. Selanjutnya ada lycopene, yaitu antioksidan kuat yang ditemukan dalam tomat, terutama yang sudah dimasak, yang baik untuk kesehatan sel-sel prostat. Selanjutnya ada terapi pelengkapnya. Pertama, akupuntur. Nah, beberapa penelitian menunjukkan akupuntur dapat membantu meredakan gejala kemih pada BPH, terutama terkait frekuensi dan urgensi. Juga ada manajemen stres. Stres berlebih dapat memperburuk gejala kencing karena ketegangan otot panggul. Nah, teknik meditasi atau yoga seringkali membantu secara tidak langsung. Nah, catatan penting dalam pengobatan alternatif ini hanya bersifat membantu meredakan gejalanya saja, tidak menghilangkan pembesaran prostat secara permanen, atau jika gejala memburuk atau terjadinya kencing berdarah, segera dilakukan untuk menghubungi dokter atau tenaga medis. Nah, kesimpulan dari penyakit BPH ini adalah kondisi progresif namun dapat dikelola. Deteksi dini melalui pemeriksaan fisik yaitu colok dubur sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti kerusakan ginjal atau gagal kencing total atau retensi urin. Halo rekan-rekan semuanya, saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di universitas ini memiliki banyak program studi, terlebih yang paling unggul adalah program studi ilmu keperawatan. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk bergabung bersama kami di UNPI Manado.